Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Diva dan dosen pengampu mata kuliah mengenai ilmu komunikasi F. Pada kesempatan ini saya Salsa FD NPM 180 ingin menjelaskan tentang 12 prinsip komunikasi. Di 12 prinsip komunikasi ini ada beberapa jenis ya. Ada komunikasi simbolik, potensi komunikasi, komunikasi dimensi dan hubungan, komunikasi berlangsung dalam tingkat kesenjangan, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, komunikasi melibatkan peserta komunikasi, komunikasi bersifat sistematik, latar belakang sosial budaya semakin efektif, komunikasi bersifat non-seksual, non-kuesensial, komunikasi bersifat konsensual, dinamis, dan transaksional, komunikasi bersifat irreversibel, dan komunikasi bukan panis. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Pada bagian ini lambang atau simbol merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok atau orang. Jadi pada dasarnya ini komunikasi bukan simbolik adalah di sini itu menjelaskan tentang sekelompok orang yang sudah membuat keputusan tentang adanya sebuah logo atau barang yang bisa kita artikan untuk melakukan komunikasi. Contohnya pada saat kita berkendara di jalan raya, terdapat ada lampu traffic light merah, kuning, hijau. Pada saat kita melihat lampu merah itu menandakan bahwa kita disuruh berhenti. Dan kuning itu bersiap-siap, dan hijau itu artinya kita langsung bisa jalan lagi. Yang kedua adalah setiap pelaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi. Di sini gerak tubuh, ekspresi wajah, komunikasi nonverbal, seseorang dapat dimaknai dan orang lain menjadi suatu stimulus. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Jadi di sini maksudnya adalah pesan yang kita sampaikan dalam bentuk nonverbal itu juga merupakan komunikasi seperti raut muka kita. Kalau kita sedang menangis berarti orang berpikir bahwa kita sedang sedih atau kita merasa gelisah atau marah. Raut wajah kita akan tahu apa yang kita ekspresikan dan orang tersebut akan berpikir bahwa apa yang sedang saya lakukan pada saat muka saya sedang melakukan ekspresi itu. Lalu yang ketiga adalah komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi di sini menunjukkan adalah muatan isi komunikasi, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Di sini dalam contoh itu kalau dalam kajian agama terdapat ada ustadz dan pendengarnya. Di sini ustadz itu adalah memberi pesan atau hidayah kepada para pendengarnya yang bisa diaplikasikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama kita hidup di dunia. Dan yang keempat adalah komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Di sini komunikasi dilakukan manusia dari yang tidak sengaja hingga yang sengaja dan sadar serta terencana melakukan komunikasi. Di sini seperti komunikasi satu arah, di mana kita sedang berbincang dengan teman kita yang awalnya baru kenal, seperti sedang melakukan perkenalan terhadap orang asing, maka yang awalnya hanya ingin melakukan perkenalan pasti akan tertimbul pesan yang ingin disampaikan, entah dalam bentuk menanyakan tentang kepribadian, hobi yang sesuai dengan kondisi pada saat kita berkomunikasi tersebut. Lalu yang berikutnya adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Di sini pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Di sini adalah seperti kita melakukan chatting, SMS. Di sini komunikasi itu sering terjadi di kehidupan kita, karena pada dasarnya kita juga makhluk sosial yang butuh melakukan komunikasi dengan orang lain. Di sini juga komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi.
Jadi ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek dari komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terkait oleh aturan atau tata krama. Di sini adalah kalau dalam bahasa Jawa adalah unggah-ungguh. Unggah-ungguh di sini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi kepada yang untuk saya yang muda terhadap yang tua. Dimana kalau dalam budaya Jawa itu kita menyampaikan pesan kita kepada orang tua itu dengan cara nada yang halus serta kalimat yang mudah dimengerti agar orang tua itu maksud saya orang yang lebih tua daripada saya mudah memahami apa yang saya sampaikan dan orang yang lebih tua itu akan memberikan entah itu feedback atau menerimanya yang dia pahami. Dan berikutnya adalah komunikasi itu bersifat sistematik. Di sini komunikasi sistematik yaitu menyangkut dua hal, yaitu internal dan eksternal. Di internal sendiri adalah seluruh sistem nilai yang dibawa individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi sehingga membentuk pribadi yang unik. Sedangkan untuk sistem eksternalnya dan unsur-unsur di luar individual seperti cahaya ruang, kegaduhan, isyarat fisik, pilihan kata, dan lain-lain. Selanjutnya adalah semakin mirip latar belakang budaya, sosial budaya semakin efektif komunikasi. Jadi di sini jika ada dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk berkomunikasi. Jadi di sini maksudnya adalah komunikasi yang terjadi adalah ketika kita memiliki suatu kesamaan, entah itu dari agama, ras, suku, dan bahasa. Sehingga pada saat melakukan interaksi komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Lalu yang berikutnya adalah komunikasi bersifat non-sekuensial. Di sini proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Di sini sebagai contoh adalah pada saat kita menanyakan tugas kepada teman kita, yang dimana kita menanyakan tugas ke teman kita yang sudah paham apa yang sedang dikerjakan, pasti teman kita akan memberikan sebuah feedback atau jawaban, memberikan instruksi bagaimana cara mengerjakan tugas itu, agar orang yang tidak tahu itu akan menjadi tahu. Dan itu disebut komunikasi bersifat non-sekuensial. Selanjutnya adalah komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Di sini konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Mungkin di sini tuh melibatkan komunikasi yang memiliki banyak audien, entah itu dalam forum diskusi atau rapat bersama, sehingga orang yang menyampaikan pesan kuat akan diterima oleh banyak orang dan juga akan mendapatkan feedback banyak orang. Komunikasi bersifat irreversibel, yaitu setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Lalu juga komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Dan yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak juga persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun komunikasi bukanlah panacea dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau konflik, karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Di sini maksudnya adalah jika seseorang sedang melakukan proses komunikasi dan menyampaikan pesan yang ambigu atau memiliki banyak arti atau makna, maka ditakutkan audien atau yang penerima pesan itu memiliki perspektif pemikiran yang berbeda, sehingga bisa saja kalau dalam urusan yang agak genting akan terjadinya sebuah konflik atau pertikaian. Sekian yang bisa saya sampaikan Bu Diva dan tim dosen pengampu pengantar ilmu komunikasi F. Saya akhiri, terima kasih. Maaf jika ada saya kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.